Assalamualaikum Bu Ice, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Sundri, Alhamdulillah siang hari ini sehat. Bu Sundri gimana? Alhamdulillah sehat, ya walaupun ada keluhan sedikit lah. Oh iya, oke Bu Ice, sesuai kesepakatan kemarin nih, Ibu Ice memberitahu pada saya ingin melakukan coaching kepada Ibu Marita ya. Kira-kira rubrik penilaian apa nanti yang Ibu gunakan dalam coaching tersebut? Iya Bu Sundri, rencana saya akan melakukan observasi terhadap aspek perkembangan koci ini Bu, dengan mencatat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh koci tersebut Ibu. Oke, dalam hal ini Ibu Ice yang ingin saya bantu dalam hal kompetensi apa nih? Saya ingin mengembangkan kompetensi present Bu Sundri. Kompetensi present yang ingin Ibu kembangkan ya. Kira-kira untuk lebih detailnya nih, yang ingin diobservasi kompetensi present yang bagaimana nih ya Bu Ice? Dalam hal kemampuan untuk hadir bagi koci kita Bu Sundri sehingga dapat bersikap sabar dan terbuka. Oke, berarti Ibu Ice ingin dibantu dalam hal present dan untuk menggali bagaimana kehadiran utuh, dan kemudian sikap terbuka dan sabar ya. Baik Bu, untuk indikator keberhasilan dari apa yang Ibu lakukan ini harapannya seperti apa nantinya? Indikator keberhasilannya tentu dalam coaching nanti saya bisa untuk hadir secara utuh, sabar, bersikap terbuka, sehingga harapan coach berbagi cerita dengan saya dapat menemukan potensi dan solusi coach tersebut Ibu. Oke Bu Uce, silahkan lakukan coaching dengan Ibu Marita ya. Nanti saya akan menanyakan tentang hal-hal apa yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan coaching tersebut. Oke, silahkan saya tunggu ya Bu Uce. Ya Ibu, makasih. Baik Bu, terima kasih Bu Sundri. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Marita, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu Ice gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Marita. Kita tak berjumpa ya Bu ya. Ya, walaupun hanya di dunia maya ya, tapi tetap semangat ya Bu Marita. Betul Bu. Ini kemarin Bu Marita mau coaching nih sama saya. Nah, apa topik dari percakapan kita pada sesi coaching hari ini Bu Marita? Begini Bu Ice, apa namanya? Bu Ice kan tahu nih dalam beberapa bulan ini mungkin saya sering sakit Bu ya. Kemudian saya juga sering minta libur di sekolah, nggak masuk gitu. Jadi kemudian juga di tugas tambahan saya juga sebagai operator di sekolah membuat tersitanya jam-jam wajib saya di kelas gitu Bu. Nah jadi menjadi permasalahan sih buat saya gitu, sedikit beban juga saya. Karena begini, beberapa hari yang lalu saya coba masuk di kelas, kemudian saya masih menemukan ada beberapa siswa saya itu yang belum bisa membaca gitu Bu. Nah minimal bisa mengeja lah gitu Bu ya. Nah apalagi sekarang sudah berjalan bulan keempat dan hampir selesai di semester 1 gitu kan. Nah saya rasa dengan anak tidak bisa mengeja atau membaca itu akan merasa kesulitan saat dalam proses pembelajaran gitu Bu. Saya rasa sih
saya merasa aja apa namanya beberapa hari ini gitu baru saya lakukan di kelas saat pembelajaran. Tidak semua anak sih, tapi hanya beberapa. Mungkin Ibu Ice sebagai guru TK pun tahu ya bahwa anak-anak kelas 1 itu mungkin tidak jauh beda dengan anak TK. Apa namanya, mood belajarnya tuh juga kadang berubah-ubah gitu Bu ya. Nah jadi mungkin di saat wali kelasnya tidak ada, digantikan oleh guru piket pun, mereka terkadang ada yang mau belajar, ada yang tidak gitu. Jadi saya merasa apa aja gitu, bahwa merasa nilai dan peran guru sebagai guru di kelas merasa tidak sepenuhnya gitu Bu, hadir untuk anak-anak saya gitu. Dengan mengetahui beberapa anak tidak bisa membaca, tak pandai mengeja, udah hampir di akhir semester 1 ini gitu Bu. Nah mungkin itu Bu masalah saya saat ini gitu, pengen sharing aja dengan Ibu. Jadi permasalahannya anak yang belum bisa mengeja ya Ibu Marita ya. Nah, lalu apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari sesi coaching kita siang hari ini, Bu? Saya pengennya apa ya, setelah sesi pembicaraan ini saya pengen ada hasil yang saya dapatkan, solusinya apa begitu nantinya, bagaimana bagaimana agar bisa anak saya ini tidak semua sih untuk bisa membaca lancar, minimal bisa mengeja, jadi begitu Bu gitu. Lalu situasi sekarang yang Ibu Marita lihat atau yang Ibu Marita rasakan seperti apa? Situasi saat ini tuh yang saya lihat di kelas ya Bu ya, tentu anak yang tidak bisa membaca itu ketertinggalan jelas daripada teman-temannya yang bisa membaca Bu ya. Nah jadi dalam proses pembelajaran saja mereka, apalagi sekarang sudah melaksanakan UH. Nah jadi dengan mereka tidak bisa membaca bahkan tidak bisa mengeja itu, mereka akan kesulitan dalam menjawab soal gitu. Jangankan untuk menjawab, mungkin membaca soal saja mereka kesulitan, apa soalnya gitu kan. Nah bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaannya dengan benar gitu Bu. Itu sih situasi yang saat ini saya hadapi gitu, yang saya lihat pada anak-anak yang tidak bisa membaca itu. Lalu apa aja nih yang mempengaruhi hal itu menurut Ibu Marita? Yang mempengaruhi itu Bu, mungkin kurangnya kedekatan saya saat ini dengan anak-anak gitu Bu ya, kurangnya waktu saya untuk anak-anak sepenuhnya begitu, dengan banyaknya beban kerja tugas yang lain selain sebagai guru di kelas. Mungkin itu sih yang mempengaruhi menurut saya gitu. Dan juga faktor dari keluarga, mungkin kurangnya perhatian orang tua ya kan. Nah bagaimana biar sejalan antara saya dengan orang tua, menginginkan anak ini bisa membaca lancar, minimal bisa mengeja saja begitu Bu. Selanjutnya situasi yang Ibu Marita inginkan ini seperti apa? Situasi yang sangat saya inginkan itu begini. Untuk saat ini saya pengennya mungkin lebih mengutamakan, lebih mengkedepankan anak-anak di kelas ketimbang dengan pekerjaan-pekerjaan saya yang lain gitu Bu. Nah dan tentu juga situasi yang saya inginkan itu adalah berkomunikasi yang baik dengan para orang tua gitu, mengkomunikasikan bagaimana progres si anak ini gitu. Lebih pendekatan aja sih pengen situasinya gitu Bu. Iya Bu Marita, oke. Nah untuk di skala 1 sampai 10 kira-kira di mana nih posisi Ibu sekarang? Kalau dari skalanya itu mungkin saya sekarang berada di skala 6 mungkin Bu Ice ya. Skala 6 ya Bu ya. Betul. Tentu Ibu ingin lebih meningkatkan lagi, maksudnya
skalanya lebih ditingkatkan lagi seperti itu ya Ibu ya. Ya, dari skala 6 mungkin saya menginginkan ke skala 9 mungkin Bu Ice. Begitu. Ya, betul Bu. Ada gagasan apa nih yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal yang terjadi ini Bu Merita? Gagasan yang sedang saya pikirkan itu ya Bu ya, apa namanya, mungkin saya memberikan sedikit waktu luang saya di jam pulang sekolah begitu, minimal 15 menit atau 20 menitan untuk anak-anak terkhusus yang tidak bisa membaca bahkan tidak bisa mengeja ini gitu. Tapi dilakukan berulang-ulang begitu, setiap hari di jam pulang sekolah, jadi tidak mengganggu jam wajib begitu, dengan melakukan jam tambahan di luar dari jam wajib anak-anak. Kemudian saya juga ingin mengkomunikasikan pada orang tua lebih dekat lagi dengan memberikan saran, mana tahu orang tua ada memberikan les tambahan kepada anak-anaknya di luar sekolah begitu Bu. Mungkin itu sih gagasannya yang sedang saya pikirkan gitu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Betul. Nah, apa yang bisa memastikan hal yang akan Ibu inginkan ini bisa berjalan? Hal yang memastikan ini bisa berjalan ya, mungkin saya juga membuat catatan-catatan kecil Bu ya, membuat catatan-catatan kecil tentang progresi anak. Kemudian yang terutama adalah saya akan terjun langsung begitu, melakukan pendekatan kepada si anak, lebih memberikan waktu lebih banyak lagi begitu. Apa kriteria yang Ibu inginkan untuk saat ini Bu Marita? Kriterianya adalah saya menginginkan anak itu bisa membaca lancar, minimal bisa mengeja di semester 1. Alhamdulillah jika bisa membaca lancar nanti di semester 2 gitu, sampai mereka bisa naik ke kelas 2, dan saya pun merasa aman, saya merasa berhasil gitu Bu, dengan anak-anak saya lepas naik ke kelas 2 itu dah jago-jago membaca gitu. Ya minimal di akhir semester 1 ini bisa mengeja aja dulu gitu Bu. Keren sekali idenya, mantap Bu Marita. Nah, berarti selain itu Bu Marita, apalagi nih kira-kira Bu Marita? Apa ya? Ya mungkin itu aja sih dulu yang saya pikirkan gitu, minimal mereka bisa mengeja aja, menyelesaikan tugas, soal-soal ujian, apalagi ini udah mau menghadapi ujian, tanpa dibantu dengan guru yang membacakan gitu Bu. Inginnya dengan mandiri mereka bisa membaca sendiri begitu. Lalu apa yang akan Ibu coba lakukan setelah coaching kita yang hanya sekitar 10 sampai 15 menit yang ini sedang berlangsung nih Bu? Atau alternatif apa kira-kira? Alternatif ya, mungkin saya akan akan mencoba setelah selesai coaching ini gitu kan, akan saya coba gagasan-gagasan saya tadi langsung saya praktekkan lah begitu Bu. Nanti kan akan saya dapatkan hasilnya gitu, apakah saya berhasil atau tidak pencapaian pada skala yang saya inginkan tadi begitu. Semangat ya Bu Marita ya. Nah, kapan nih kira-kira akan Ibu lakukan? Insya Allah secepatnya Bu. Lebih cepat lebih baik begitu kan. Ya. Siapa aja yang perlu Ibu mintai dukungan nih? Selain misalkan kita nih kan di dalam bagian ada kepala sekolah. Nah, jadi siapa aja kira-kira Ibu yang Ibu harapkan gitu? Tentu saya perlu dukungan gitu kan, benar dengan pertanyaan Ibu. Saya perlu dukungan bukan hanya dari diri saya sendiri. Kepala sekolah itu sudah jelas karena beliau juga harus mengetahui dengan jam tambahan yang saya minta nanti. Beliau juga harus mengetahui gitu kan, bahwa si anak yang tidak bisa mengeja ini perlu diberi jam tambahan di luar jam wajib gitu kan. Kemudian yang kedua adalah teman sejawat. Nah,
Teman sejawat juga sangat penting untuk saya memintai dukungan agar keberhasilan apa yang saya inginkan ini dapat berhasil sesuai harapan. Kemudian jelas dukungan orang tua itu mungkin paling utama juga buat saya. Tanpa dukungan orang tua tidak akan berhasil, tidak akan mampu kita menginginkan hal ini terjadi gitu. Jadi semua peran sangat penting saya mintai dukungan begitu, Bu. Dari rencana yang telah Ibu sampaikan nih di coaching kita ini kan. Nah, lalu apa nih komitmen yang akan Ibu lakukan ke depannya? Apa ya? Komitmennya mungkin saya akan terus memantau perkembangan si anak yang belum bisa membaca dan mengeja ini, Bu, gitu. Akan terus memantau perkembangan prosesnya sampai nanti berhasil sesuai harapan saya gitu, Bu. Tetap semangat ya Bu Marita untuk membuat perubahan ya. Nah, sudah sampai nih, tak terasa ya Bu Marita, sampai di penghujung atau di penutup nih. Nah, masih ada nih 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Kira-kira apa yang Ibu Marita bisa simpulkan dari sesi coaching kita yang hanya singkat untuk saat ini, Bu? Iya, Bu, mungkin sudah berjalan beberapa waktu ini kan, kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu yang pertama adalah mungkin saya harus lebih banyak meluangkan waktu buat anak-anak, lebih mengkedepankan mereka sebagai tanggung jawab saya sebagai seorang wali kelas dan menomorduakan pekerjaan yang lain begitu. Dan yang kedua adalah tentunya menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Dan yang ketiga yaitu saya menargetkan bahwa anak-anak harus bisa membaca lancar, minimal bisa mengeja di akhir semester 1, dan alhamdulillah jika bisa berhasil nanti naik ke kelas 2 membaca lancar tanpa bantuan dari gurunya gitu. Gitu aja sih, Bu. Banyak ya ide yang muncul ya Bu ya, ternyata. Betul sekali. Apa nih yang menjadi insight dari sesi coaching kita siang hari ini Bu Marita? Mungkin dengan melakukan coaching ini saya menemukan begitu banyak ide-ide baru, Bu ya. Kemudian menemukan banyaknya solusi yang akhirnya saya dapatkan dari permasalahan saya sendiri begitu. Oke, tak terasa ya Bu Marita, selesai coaching kita. Saya sangat berterima kasih sekali dengan waktu yang telah diberikan untuk melakukan coaching dengan Bu Marita. Semoga kedepannya kita bisa berjumpa lagi untuk meminta nih gimana nih hasil yang telah Ibu lakukan, apakah bisa berjalan dengan baik atau sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu, Ibu Marita. Betul, Bu Ice. Oke. Jika berhasil, Ibu Ice adalah orang pertama yang akan saya hubungi. Begitu. Oke, iya Ibu Marita. Terima kasih Bu Marita. Tetap semangat melakukan perubahan untuk demi masa depan anak kita ya. Nah, sekarang kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ice. Waalaikumsalam Bu Sundri. Bagaimana kegiatan coachingnya tadi? Alhamdulillah berkat dukungan dan doa Bu Sundri berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu Ice, dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi nih, bagaimana ketercapaian pengembangan dalam hal present Ibu sendiri menurut performa Ibu lah? Kompetensi present tadi saya bisa mengembangkan dan present yang sudah saya bisa mengembangkan kemampuan
untuk hadir untuk hadir bagi Koci. Saya bisa bersikap sabar dan saya bisa bersikap terbuka sehingga bisa membantu munculnya mindset dan kompetensi yang lainnya, Bu Sundri. Oke, bagus sekali Bu Ice. Berdasarkan hasil observasi saya memang benar. Ibu sudah bagus dalam hal kompetensi present. Ibu sudah bersikap terbuka, sabar menghadapi Koci, ya. Kira-kira nih Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan nih? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot lah, Bu Sundri. Oh, jadi Ibu pengen mengembangkan, mengajukan pertanyaan berbobot kompetensinya ya. Kira-kira kapan nih Ibu lakukan itu nih? Insya Allah secepatnya, Bu Sundri, dan sekitar waktu 2 atau 3 minggu lah, seperti itu, Bu Sundri. Oke, baiklah Bu, dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi semuanya bagus. Lesson-nya yang sudah dikembangkan secara detail telah terpenuhi. Selanjutnya kan Ibu ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot nih. Baiklah Bu, untuk saya rasa untuk mengajukan pertanyaan berbobot yang akan Ibu lakukan sekitar 3 minggu ke depannya lagi, semoga bisa tercapai ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu Sundri atas ide dan sarannya. Semoga saya kedepannya bisa menjadi coach yang lebih baik gitu kan, dan mempunyai pertanyaan-pertanyaan ya yang berbobot sehingga bisa menimbulkan ide gagasan bagi coach Bu Sundri. Oke Bu Ice, sama-sama. Terima kasih juga sudah meminta saya sebagai observer dalam kegiatan coaching Ibu. Kita ketemu untuk langkah tindak lanjut yang akan datang ya Bu Ice. Ya Bu Sundri, terima kasih Bu Sundri. Oke, Assalamualaikum Bu Ice. Waalaikumsalam Bu Sundri. Assalamualaikum Bu Sundri. Bagaimana nih keadaannya? Waalaikumsalam Bu Marita. Alhamdulillah sehat. Bu Marita gimana? Alhamdulillah keadaannya sudah sehat, sudah baik dan sesuai harapan. Nah, Ibu akan melakukan kegiatan coaching hari ini. Untuk kegiatan ini, rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan seperti apa, Bu? Rencana coaching saya ini ya Bu Marita, kemarin kan Ibu Ici ada meminta waktu untuk mendengarkan sedikit permasalahan beliau lah. Jadi rencana saya untuk rubrik penilaian ini, saya akan mencatat apa solusi-solusi yang akan dilakukan Bu Ici, begitulah Bu. Oke. Dalam hal ini kira-kira Ibu ingin saya membantu dalam hal apa, Bu? Begini Bu, dalam hal yang ingin dibantulah, terutama dalam hal melontarkan pertanyaan berbobot. Karena kan pertanyaan berbobot ini untuk kita ngomong mungkin bisa ya Bu ya. Betul. Tapi untuk yang lebih sistematisnya kadang bisa kemana-mana pertanyaan yang kita ajukan nih Bu. Betul sekali. Baik, Ibu ingin dibantu dalam mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, Bu ya. Ya. Nah, kira-kira dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, bagian spesifik mana yang ingin diobserver lebih jauh lagi, Bu? Rencana saya ini Bu, yang spesifiknya mengemukakan pertanyaan terbuka. Kemudian apakah saya juga bisa ikut gimana ya, merasakan apa yang Koci alami, seperti itulah Bu. Betul. Oke Bu, jika Ibu ingin diobservasi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot,
bagaimana indikator keberhasilan dari apa yang Ibu lakukan? Untuk indikator keberhasilan tentunya dalam coaching yang akan saya lakukan nanti, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang udah Ibu jelaskan, misalnya tidak menggunakan kata-kata mengapa, kenapa. Kadang kita Bu bisa mengungkapkan nih, mengapa kamu seperti itu, kayak model seperti itu. Mudahan bisa saya ungkapkan seperti itulah ya Bu ya. Baiklah Bu, silahkan lakukan coaching bersama dengan coachi. Selanjutnya setelah kegiatan coaching Ibu, saya akan menanyakan kembali tentang kompetensi yang sudah Ibu kembangkan. Oke, baik Bu Marita, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Sundri, semangat ya Bu. Assalamualaikum Bu Ice, sibuk ya? Waalaikumsalam. Sibuk kayaknya nih Ibu Sundri akhir-akhir ini. Oke, apa tuh Bu Ice? Karena kemarin kan Bu Ice ada pengen cerita nih sesuatu sama saya nih. Benar itu Bu Ice? Iya nih Bu Sundri, ada sesuatu hal yang menjadi pikiran saya nih. Ada permasalahan di lembaga saya. Nah, untuk saat ini saya ingin di coaching nih, Bu Sundri. Oke, berarti untuk kegiatan coaching kali ini kira-kira nih apa yang menjadi tujuan pertemuan kita kali ini Bu Ice? Tujuan saya ingin menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di lembaga saya tuh Bu Sundri, yang mana permasalahan saya ini yaitu tentang anak ABK, anak berkebutuhan khusus yang ada di lembaga saya Bu Sundri. Jadi di lembaga Bu Ice ada anak yang berkebutuhan khusus nih ya Bu Ice ya. Kira-kira nih Bu Ice situasi apa yang terjadi saat ini tuh? Situasi yang terjadi pada saat ini yang mana di lembaga kami ini ada anak yang saya anggap bahwa anak tersebut memang anak yang berkebutuhan khusus Bu Sundri. Akan tetapi di dalam pengakuan orang tuanya bahwa anak ini normal-normal aja Bu Sundri. Saya juga sudah bertanya langsung kepada orang tuanya bahwa apakah anak ini memang berkebutuhan khusus. Namun ya namanya orang tua ya Bu Sundri, dia tidak akan mengakui bahwa anak itu berkebutuhan khusus. Dia tetap menganggap anak itu normal seperti biasa gitu kan. Nah, akan tetapi setelah saya mengikuti pelatihan kemarin di Dinas Kesehatan, bahwa anak ini juga nampak gejala-gejalanya termasuk dengan anak berkebutuhan khusus Bu Sundri. Itu situasi yang terjadi ya Bu Ice ya. Terus kira-kira situasi atau apa nih yang diinginkan Bu Ice sekarang nih dari anak ABK ini? Saya ingin anak itu mempunyai simpatik terhadap kami para pendidiknya ketika yang terjadi di lembaga kami, bahwa anak yang berkebutuhan khusus yang saya anggap sekarang ini dia ketika dia ingin memerlukan bantuan, dia cuman meminta kepada orang tuanya, tidak kepada kami pendidik. Dan di dalam pembelajaran anak ABK kami sepertinya dia memang perlu pendampingan seutuhnya, memang tersendirilah pendampingannya Bu Sundri kan. Namun terkadang untuk mendekati anak tersebut agak sulit Bu Sundri untuk saat ini Bu Sundri. Oke, keluhan ibu kan untuk mendekati anak ini agak sulit. Nih dari ini apa nih rencana ibu ke depannya nih? Rencana saya ingin anak itu memang
mendapatkan hak pembelajaran yang sama seperti anak yang lain. Namun ABK saya ini, karena kita tahu kan di sisi kekurangan dia kan, dia tidak bisa jelas betul dalam pembicaraan atau mengungkapkan sesuatu, dia memang tidak jelas. Nah, saya ingin mendekati anak tersebut, pendekatan secara langsung, namun apa yang telah kami berikan dalam pembelajaran, dia bisa menerima apapun itu. Nah, namun setelah saya melihat di mana letak kekurangan anak ini, saya ingin membuat media pembelajaran tersendiri agar anak ABK ini bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan, atau apa yang memang perlu anak ini butuhkan di dalam pembelajaran, di mana terletak beberapa kekurangannya dengan anak yang lainnya, Bu Sindri. Oke, bagus sekali nih rencana Bu Ice ya. Kira-kira nih kapan Bu Ice memulai rencana ini? Insya Allah secepatnya saya akan lakukan, Bu Sundri. Oke Bu Ice, untuk rencana ini apa yang bisa memastikan Ibu hal ini dapat berjalan dengan baik? Saya akan mencoba membuat beberapa rencana atau program yang akan saya susun, dan saya akan mencoba mendiskusikan dengan kepala sekolah, karena tanpa bantuan dukungan dari kepala sekolah, apapun yang saya rencanakan, apapun yang saya menjadi gagasan saya, tidak akan bisa terwujud dengan baik kan Bu Sundri. Nah, namun saya juga tidak hanya membutuhkan bantuan kepala sekolah, rekan sejawat pun sangat saya butuhkan atas dukungannya, kerjasamanya, di mana anak ABK ini harus semua guru dia memerlukan pendekatan, kan tidak hanya saya saja yang perlu pendekatan terhadap anak tersebut, akan tetapi setiap guru harus mempunyai waktu luang yang lebih maksimal terhadap anak ABK ini, Bu Sunti. Oke Bu Ice, banyak rencana yang coba Ibu lakukan. Untuk ini kira-kira nih bagaimana ya ukuran keberhasilan rencana yang Ibu lakukan ini? Ukuran keberhasilannya kalau untuk saat ini masih di skala 6 nih Bu Sundri. Namun setelah saya mencoba membuat beberapa gagasan atau rencana-rencana, saya ingin saya lebih meningkat skala saya menjadi skala 9 misalnya Bu Sundri. Oke, semoga memang bisa meningkat menjadi skala 9 ya Bu Ice. Dari rencana yang akan Ibu lakukan ini ke depannya nih, komitmen apa terhadap rencana Ibu ini? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya akan terus memantau perkembangan anak ABK saya atau anak berkebutuhan saya ini dengan cara berdiskusi secara langsung dengan orang tua. Namun secara bertahap saya akan mencoba menjelaskan agar tidak ada tersinggung atau tidak ada rasa kekurangan terhadap anak dia, kan Bu Sundri, agar orang tuanya tidak tersinggung dengan apa penyampaian kita, bahwa anak yang dianggapnya memang biasa aja atau normal, namun anak ini mempunyai kekurangan, di mana anak ini juga termasuk kita kategorikan di dalam anak berkebutuhan khusus, Bu Sundri. Oke, kira-kira nih siapa yang dapat membantu Ibu untuk terus menjaga komitmen ini? Sepertinya saya memerlukan rekan sejawat yang seide dengan saya, Bu Sundri. Nah, alhamdulillah di sekolah saya ada guru yang seide, sepaham dengan saya. Nah, mungkin dia yang akan saya perlu dukungan atau yang untuk mengingat rencana-rencana atau program yang telah saya buat, Bu Sundri.
Oke Ibu, dari apa yang telah Ibu sampaikan kepada saya, yang Ibu ceritakan kepada saya, untuk kedepannya segala sesuatu solusi yang Ibu lakukan ini semoga terwujud ya Bu. Jadi kesimpulan yang Ibu dapatkan nih dari kegiatan coaching ini apa nih? Yang saya dapatkan untuk siang hari ini, saya merasa bahwa coaching ini sangat membantu dalam diri saya, Bu Sundri ya. Yang mana awalnya saya sempat putus asa juga karena tidak ada timbulnya ide atau gagasan atau alternatif apa yang akan saya lakukan ke depannya dalam mewujudkan agar anak ABK ini sama haknya dia dapatkan di lembaga kami. Namun setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Sundri yang siang hari ini atau sore ini Bu ya Sundri ya, saya mendapat pencerahan dan permasalahan yang saya hadapi sekarang ini sedikit berkurang lah, sehingga solusi-solusi yang akan bisa saya terapkan nanti bisa terwujudlah dengan baik ya Bu Sundri. Oke, mudah-mudahan ya Bu Ice ya, dari kegiatan coaching ini Ibu bisa menemukan solusi-solusi yang Ibu selesaikan sendiri dan diceritakan kepada coach. Oh ya Bu Ice, ada satu lagi nih, saya tunggu perkembangan Ibu terhadap anak ABK ini. Apakah coaching yang Ibu lakukan sudah berhasil dengan baik atau perlu rencana tindak lanjut ke depannya lagi? Gitulah Bu Ice, pokoknya saya tunggu perkembangan Ibu Ice nih. Iya Bu Sundri, terima kasih juga Bu Sundri atas waktunya telah bersedia menjadi coach bagi diri saya Bu Sundri. Insya Allah apa yang telah menjadi rencana dan keinginan saya ini bisa terwujud dengan baik Bu Sundri. Terima kasih Bu Sundri. Sama-sama Bu Ice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sundri, bagaimana nih Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu? Selamat siang juga Bu Marita. Untuk kegiatan coaching yang saya lakukan ini, saya sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot dengan tidak menggunakan kata kenapa dan mengapa. Sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan terbuka terhadap coaching tadi Bu. Bagus sekali Bu, pengembangan kompetensi yang sudah Ibu lakukan tadi terhadap si Koci. Kira-kira ini kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan? Rencana saya nih Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal present karena saya dalam kompetensi ini merasa masih ada yang kurang, di mana kemampuan untuk hadir utuh, mendengarkan coaching, bersikap sabar dan lebih bersikap terbuka terhadap coaching, saya lebih merasa kemampuan ini perlu saya tingkatkan. Baik Bu, dari observasi yang dan dalam catatan saya bahwa Ibu sudah melakukan pengembangan coaching dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dan menggunakan bentuk pertanyaan terbuka gitu ya, dan tidak menggunakan kata kenapa dan atau bagaimana. Ibu telah membuat si coaching itu menggali, mengingat dan mengaitkan pertanyaan yang lahir dari mendengarkan, dan tindak lanjut Ibu ke depannya lebih mengembangkan kompetensi presence terhadap si coaching. Ya benar sekali Bu Marita, itu yang akan coba saya tingkatkan lagi. Ya, begini Bu, kira-kira kapan nih kompetensi presence yang akan Ibu lakukan? Rencana saya dalam waktu 2 atau 3 hari lah Bu, biar untuk kegiatan coaching saya lebih bisa menerapkan semua kompetensi yang ada lah. Begitu Bu ya. Baik Ibu, saya tunggu perkembangan selanjutnya ya. Dan terima kasih sudah meminta saya sebagai observer dalam kegiatan coaching kali ini.
Dan terima kasih untuk semuanya. Iya Ibu, terima kasih juga atas saran dan masukan dari Ibu. Kedepannya kegiatan coaching yang akan saya lakukan, saya akan meminta lagi Ibu sebagai observer saya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Baik, ya assalamualaikum warahmatullahi Wala- wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marita, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ice. Alhamdulillah keadaan saya udah baik, sehat. Bu Ice gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Marita, walaupun cuacanya tidak mendukung untuk sore hari ini Bu Marita. Betul. Namun kita tetap semangat Bu Marita untuk melakukan observasi ya Bu Marita ya. Betul. Nah, sesuai pembicaraan kemarin nih Bu Marita, hari ini Bu Marita ingin melakukan coaching untuk penilaian rubrik apa nih yang akan Ibu gunakan? Rencana saya Bu, saya akan melakukan penilaian terhadap perkembangan potensi psikoci saya Bu. Oke, dalam hal ini kompetensi yang saya bantu, apa yang ingin Ibu gali atau Ibu ingin kembangkan lagi Bu Marita? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mendengarkan aktif Bu Ice. Karena dalam mendengarkan aktif ini kemampuan untuk lebih fokus pada apa yang dikatakan si coach itu memahami keseluruhan makna yang tidak dapat terucapkan menurut saya Bu Ice, begitu. Oke Bu Marita, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Kira-kira bagian mana yang ingin Ibu gali lebih jauh lagi nih? Saya ingin menggali kompetensi saya dalam hal kenapa kadang kita tidak bisa mendengarkan aktif, begitu Bu Ice. Oke Bu Marita, untuk kompetensi yang lebih detail lagi dalam mendengarkan aktif, nanti Ibu bisa melakukan coaching dengan tidak melabel coach atau memberi penilaian ya Bu ya. Baik Bu, baik. Saya akan mencoba melakukan coaching sekarang dan nanti saya akan meminta Ibu kembali melakukan observasi terhadap hasil coaching saya hari ini Bu. Oke, silakan Bu Marita. Semoga coaching di sore hari ini bisa berjalan dengan maksimal dan mendapatkan perkembangan atau kompetensi yang Ibu inginkan. Selamat melakukan coaching Bu Marita. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ice. Assalamualaikum Bu Marita. Apa masih ada waktunya nih buat saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sundri. Insya Allah untuk Ibu selalu ada, saya siap. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah agak-agak batuk sedikit nih Bu, jadi sesak napasnya nih. Tapi karena ingin sedikit melegakan hati nih, jadi pengen cerita lah sama Bu Marita. Gitu. Semoga lekas sembuh Bu ya. Jadi kira-kira apa nih topik pembicaraan kita kali ini Bu Sundri? Begini Bu, di kelas saya itu kan beberapa minggu ini saya dapatin salah satu anak itu datang terlambat terus ke sekolah. Biasanya dia tidak, tapi beberapa minggu ini datang terlambat. Kemarin saya tanyakan, nama anaknya nih Salsa nih. Salsa kenapa suka datang terlambat sayang sekarang? Jawaban anak-anak nih kan polos ya Bu ya. Jadi dia mengatakan bahwa katanya, Ibu saya terlambat ke sekolah, bangunnya siang.
Lalu saya tanya, bangun siang kan tentu ada penyebabnya. Jadi kata si Salsa nih tadi, saya main HP Bu, main game sampai jam 1 malam. Nah, itulah yang jadi menyebabkan dia akhir-akhir ini terlambat datang ke sekolah Bu. Gitu, paham-paham. Dapat saya tangkap bahwa cerita ibu, ada anak ibu yang selalu datang terlambat dalam beberapa waktu ini, Bu ya. Mm-mm. Biasanya enggak begitu dengan Iya. berbagai faktor tadi. Oke, dapat saya pahami bahwa itu ya. Nah, kira-kira hasil apa yang ibu inginkan dalam pembicaraan kita kali ini, Bu? Saya tuh menginginkan ya Bu ya, Salsa ini kembali seperti biasanya, tidak terlambat lagi dalam kegiatan pembelajaran, menjadi semangat. Jadi saya menginginkan hasil ini karena saya sebagai wali kelas mendapat pengaduan kemarin dari guru bidang studi bahwa saat pelajaran olahraga dan agama, Salsa ini didapatin tidur di dalam kelas. Biasanya kan dia semangat, ini tidak semangat lagi, tertidur di dalam kelas. Jadi sebagai wali kelas lah, tentu saya ingin mencari tahu penyebabnya yang lebih dalam lagi lah pada Salsa ini. Nah, jadi dengan permasalahan Salsa seperti ini, situasi saat ini bagaimana, Bu Sundri? Situasi saat ini kan di samping dia terlambat dalam mengikuti pembelajaran nih, tidak semangat, ngantuk. Jika pembelajaran saya kadang saya ajak nyanyi, dia ikut respon tapi tidak kayak melakukan gerakan tepuk tangan, tidak. Dalam pelajaran lain ada kadang tertidur. Situasinya seperti itu Salsa ini sekarang nih. Oke, berarti dengan permasalahan Salsa ini kira-kira apa nih yang mempengaruhinya nih, Bu Sundri? Kemarin setelah saya ngobrol dengan Salsa, dia menjawab begini ya Bu ya, Salsa kenapa suka terlambat? Karena bangun kesiangan. Terus bangun kesiangan kan ada penyebabnya, ia main game sampai jam 1 malam katanya. Jadi saya tanya, Salsa, kalau Salsa bangun kesiangan kan karena main game sampai jam 1 malam, apakah orang tua Salsa tidak melarang Salsa main HP seperti itu? Jadi jawaban Salsa ini mengatakan, ayah dan ibu jualan di pasar Bu, jam 3, jam 4 subuh baru pulang katanya. Jadi di rumah tidak ada yang perhatikan. Itu penyebab dia yang lebih utamanya tuh Bu. Oh begitu, Bu ya. Jadi dengan permasalahan dan penyebabnya sudah Ibu ketahui tadi, jadi situasi yang seperti apa sih yang Ibu inginkan untuk si Salsa ini gitu? Tentunya saya menginginkan situasi Salsa kembali seperti semula, datang tepat waktu, belajar semangat lagi, tidak ngantuk. Bukan hanya di pelajaran saya, pelajaran agama dan olahraga juga kembali bersemangat, kembali bermain bersama teman-temannya. Seperti itu Bu, situasi yang saya inginkan sekarang ini. Oke, berarti situasinya Ibu ingin si Salsa itu seperti itu, kembali seperti semula. Nah, tentu ada gagasan-gagasan yang harus Ibu lakukan agar si Salsa itu kembali seperti Salsa yang dulu, begitu ya. Nah, kira-kira apa gagasan-gagasannya, Bu? Gagasan saya nih sebagai langkah awal nih, setelah saya ngobrol sama Salsa, saya ingin mengkomunikasikan ini kepada orang tua Salsa, karena info yang saya dapatkan, Salsa ini tidak punya kakak, hanya punya adik. Jadi adiknya yang masih usia 4 tahun kan tidak bisa istilahnya membangunkan dia cepat. Jadi gagasan saya, langkah pertama awal dulu lah, pengen mengkomunikasikan bersama orang tua Salsa untuk hal ini, membicarakan lah, seperti itulah Bu. Nah, setelah Ibu mempunyai gagasan-gagasan tadi, apa yang bisa Ibu lakukan agar gagasan Ibu itu bisa berjalan?
Untuk gagasan tadi kan seperti itu, agar memastikan hal ini bisa berjalan. Jika memang saya tidak bisa menghubungi orang tua Salsa lewat telepon atau HP, WA-nya, saya akan mendatangi langsung ke rumah Salsa lah Bu, ke rumah Salsa, berbicara langsung kepada orang tua Salsa. Mungkin juga saya akan bertanya bila ada kesempatan orang tua Salsa untuk membicarakan seperti ini. Dan kalau perlu juga saya akan mengajak guru bidang studi yang bersangkutan yang pernah melihat Salsa tidur di kelas. Semoga dengan ini kan orang tua Salsa lebih paham. Karena ya kita harus juga memperhatikan anak kita dalam belajarnya, bukan hanya memberikan materi aja. Kalau untuk kebutuhan sekolah Salsa ini diperhatikan betul Bu. Cuman dalam untuk akhir-akhir ini entah apa penyebab orang tuanya bersikap seperti ini, itu pengen tahu lebih jelas lagi Bu dengan mendatangi langsung lah rencananya. Nah, oke Bu tadi sudah menyampaikan bagaimana gagasan agar bisa berjalan gitu Bu ya. Nah, selanjutnya apa sih kriteria yang Ibu inginkan begitu Bu? Kriteria yang saya inginkan pertama ya otomatis Salsa ini lebih disiplin. Yang kedua dia bisa mengikuti pembelajaran dengan yang baik. Yang ketiga adanya komunikasi dan peran aktif orang tua terhadap kegiatan pembelajaran Salsa. Untuk itu, untuk langkah awal ini itulah yang kriteria yang saya inginkan dulu. Betul. Jadi apa nih yang akan Ibu lakukan setelah sesi coaching ini berakhir nanti Bu? Tentu langkah pertama yang akan saya lakukan, saya secepatnya mendatangi orang tua Salsa setelah coaching dengan Ibu, karena mendapat pencerahan dari Ibu juga kan, biar kedepannya cepat ditindaki atas perilaku Salsa ini, agar orang tuanya juga bisa lebih aktif lah kepada anaknya juga. Kapan ini kira-kira Bu? Kira-kira saya akan melakukannya setelah kegiatan coaching ini besok atau 2 hari ke depan lah Bu. Bagus Bu ya, berarti rencana Ibu. Nah, dengan rencana itu tentu ada komitmen yang bakal Ibu lakukan gitu kan. Saya ingin tahu apa sih komitmen terhadap rencana Ibu ke depannya Bu? Komitmen terhadap rencana, jika rencana saya ini berhasil, komitmen saya akan terus memantau perkembangan Salsa ini ya Bu ya, bukan hanya kepada Salsa, kepada murid-murid lain. Jika memang ada yang terlambat, yang tidak semangat belajar, akan saya pantau terus di dalam kelas saya. Kemudian komitmen saya juga terus berkolaborasi bersama orang tua siswa. Nah, dari hasil coaching ini mungkin Ibu juga sudah dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan dari pembahasan kita ini. Apa itu kira-kira Bu? Kesimpulan menurut Ibu? Oke Bu, kesimpulan saya setelah coaching sama Ibu ini, yang pertama apa yang terbeban selama ini di hati saya sedikitnya terbuka jalan untuk melakukan ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, saya akan mengusahakan bagaimana upaya untuk Salsa tidak terlambat lagi, terus menjalin kolaborasi dengan orang tua Salsa, bukan hanya lewat WA, atau jika perlu kita mengunjungi lah orang tuanya ke rumah sebagai pemerhati kita, sebagai guru kelas Salsa lah. Baik, dari pembicaraan kita saya juga dapat menyimpulkan Bu ya, bahwa apa yang terbeban dengan Ibu selama ini akan dapat terpecahkan dengan melakukan coaching ini. Ibu juga telah menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri. Iya Bu. Ya, dan mungkin saya hanya dapat
memberikan coaching pada hari ini sampai di sini aja. Mungkin di lain waktu kita dapat melakukan coaching kembali dengan permasalahan yang lain lagi begitu Bu Sandri ya. Iya benar sekali Bu Marita, karena setiap kelas itu kan masalahnya tentu banyak sekali. Dengan coaching sedikitnya membuka pemikiran kita terhadap solusi yang kita lakukan, apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu ya Bu ya. Terima kasih nih Bu sudah bersedia mendengarkan dan menjadi coach buat saya nih. Ya Bu Sundri, terima kasih juga. Kemudian apa namanya? Mungkin hanya sampai di sini Bu ya pertemuan kita kali ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Marita. Waalaikumsalam Bu Ice. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik. Dari kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan, bagaimana nih Ibu menilai sendiri performa dan kompetensi mendengar aktif Ibu tersebut? Baik Bu Ice, kompetensi mendengarkan aktif yang telah saya lakukan tadi bersama Koci Ibu Sundri Sunarsi, saya sudah berusaha untuk fokus dari apa yang dikatakan Koci, tidak mengasumsi si Koci, tidak menjudgment si Koci, dan tidak melabeli atau menilai si Koci Bu Ice. Oke, berarti yang Ibu lakukan sudah baik ya Bu ya. Tinggal ke depannya Ibu lebih meningkatkan lagi kompetensi yang lainnya Ibu. Lalu kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan lagi untuk ke depannya Ibu Marita? Baik Bu, saya ingin mencoba mengembangkan kompetensi presence ya Bu ya, dengan membantu munculnya mindset atau cara berpikir dapat lebih sabar lagi mendengarkan Koci Bu Ice gitu. Oke Bu Marita, dari hasil coaching yang Ibu lakukan, observasi saya adalah kompetensi dalam hal mendengarkan aktif Ibu baik sekali. Ibu sudah bisa fokus, tidak beranggapan tertentu tentang situasi, tidak melabel Koci. Untuk tindak lanjut ke depannya, Ibu ingin mengembangkan kemampuan presence. Kira-kira rencana ini kapan nih Bu Marita lakukan? Insya Allah secepatnya Bu Ice, dalam waktu dekat-dekat ini Bu Ice, begitu. Baiklah Bu Marita, saya tunggu rencana tindak lanjut Ibu Marita. Terima kasih sudah mau berbagi dan meminta saya sebagai pengamat Bu Marita. Sama-sama Bu Ice, saya juga mengucapkan terima kasih atas Bu Ice karena sudah menjadi pengamat saya pada kegiatan coaching kali ini. Terima kasih juga atas saran dan ide-ide Bu Ice. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu Bu Ice ya. Ya, tetap semangat ya Bu Marita. Baik Bu. Assalamualaikum Ya, terima kasih juga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.